Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini, POV masih berasal dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Dimana tak lama setelah pukul 6 sore, saat aku dalam perjalanan kembali, sebuah sosok muncul dari balik pepohonan di depanku. Ya, itu adalah Hashimoto yang lebih dulu menyadari kedatanganku lewat GPS, berjalan mendekatiku untuk menyambutku. Seperti biasa, mengesankan Ayano Koji, katanya sambil tersenyum tipis. Aku memantau dari tablet analis sepanjang waktu. Ternyata kamu benar-benar sampai ke lokasi event dan berhasil mengambil persediaannya. Kamu benar-benar langsung ke sana tanpa tersesat ya, ucap Hashimoto. Aku memang sempat mencari sebentar, jawab Ayano Koji. Tapi tempatnya lebih jelas dari yang kuduga, itu sangat membantu, lanjut Ayano Koji kembali. Ya, di dalam kotak persediaan ada 5 paket makanan siap saji, 5 bungkus nasi, 5 botol air mineral 500 ml, dan 5 roti kecil, ucap Ayano Koji. Dimana untuk kelas yang hampir berjumlah 40 orang, jumlah itu jelas sangat sedikit. Persediaan untuk satu event saja jelas tidak cukup untuk bertahan hidup. Itu menjadi pengingat betapa kami harus terus bergerak tanpa henti. Ya, sudah kuduga nggak akan banyak, ucap Hashimoto sambil mengangkat bahunya. Soalnya maaf, tapi kami langsung mundur. Mereka datang dalam kelompok besar. Yang bisa kami lakukan cuma mengalihkan perhatian mereka dan memberi kamu waktu, jelas Hashimoto kepada Ayano Koji. Ya, jumlah kami yang sedikit bukan hanya kerugian dari segi poin, tapi juga dari segi kekuatan bertarung. Meski begitu, ada satu sisi positif dari semua kekurangan itu, yaitu lebih sedikit mulut yang harus diberi makan. Dan saat senja telah tiba, para siswa kelas C mulai mendirikan tenda mereka, bekerja dengan rapi untuk menyiapkan tempat tidur mereka. Tenda besar yang bisa menampung 3 orang atau lebih dipakai oleh para siswa laki-laki, sementara tenda kecil untuk 1 orang atau 2 orang digunakan oleh para siswa perempuan. Dan demi keadilan, pembagian tenda ditentukan dengan suit batu gunting kertas. Melihat mereka bekerja cukup mengesankan juga ya, ucap Hashimoto sambil mengamati para siswi yang dengan cekatan mendirikan tenda ringan dan toilet darurat. Gerakan mereka seperti sudah melakukannya berkali-kali. Jujur saja, dibandingkan siswa SMA Jepang pada umumnya, kemampuan bertahan hidup kita mungkin termasuk yang terbaik. Dulu kupikir hal-hal seperti ini nggak ada gunanya, tapi ternyata cukup berguna juga, lanjut Hashimoto. Ya, Hashimoto terdengar benar-benar kagum dengan hal itu, dan dia tidak salah. Di negara yang rawan bencana seperti Jepang, terbiasa hidup di tenda dan mengatur sanitasi dasar di luar ruangan bukanlah hal buruk. Bahkan ini keterampilan yang seharusnya terus dilatih, ucap Ayano Koji. Ini adalah tahun ketiga, dan juga ketiga kalinya ujian pulau tak berpenghuni diadakan. Saat pertama kali diperkenalkan, ujian seperti ini masih jarang. Tapi jika dipandang sebagai persiapan menghadapi masa depan yang tidak pasti, alasannya cukup masuk akal. Jika suatu saat terjadi sesuatu, misalnya listrik padam atau infrastruktur sehari-hari lumpuh, pengalaman seperti ini bisa membantu orang tetap tenang dan tidak panik, pikir Ayano Koji. Dan setelah perkemahan selesai didirikan, kami mengumpulkan semua makanan yang dibawa menjadi satu dan mulai menghitung bagaimana membagikannya sesuai jumlah orang yang tersedia. Ya, kami tentu akan terus mengumpulkan persediaan jika memungkinkan, tapi yang terpenting adalah selalu mengetahui seberapa banyak kalori dan air yang bisa kami konsumsi dengan aman. Dengan begitu, kami bisa menghindari resiko yang tidak perlu. Jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk mencari persediaan, pergi ke lokasi event justru hanya akan meningkatkan kemungkinan bentrokan yang sebenarnya bisa kami hindari. Dan itu adalah hal yang tidak boleh kami lakukan. Dan agar adil, semua makanan yang kami peroleh dibagi rata kepada semua orang. Kemudian, para siswa pun memberi diri mereka waktu untuk beristirahat. Mereka duduk dalam kelompok kecil, menyantap jatah makanan seadanya sambil melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas. Hei, boleh aku tanya sesuatu? Ucap Hatoba yang mendekat sambil melirik jatah makanan dengan raut sedikit ragu.
Kalau kita membagi makanan seperti ini, makanan dan minuman sedikit demi sedikit, sebenarnya seberapa efektif sih? Kita juga nggak sedang berpergian jauh kan? Tapi makanan tetap makan tempat. Bukankah lebih masuk akal kalau kita makan banyak sekalian saat ada kesempatan? Usul Matoba. Coba aku beri contoh ekstrim, ucap Ayano Koji. Bandingkan makan satu porsi besar dalam sehari, memaksa tubuh menampung semuanya sekaligus, demi membagi jumlah makanan yang sama menjadi 3 kali untuk makanan kecil. Cara kedua jauh lebih ekstrim dalam hal energi yang benar-benar bisa digunakan tubuh. Tubuh manusia punya batasan dalam menyimpan energi. Karbohidrat jadi contoh paling jelas. Sebagian disimpan di hati dan otot, tapi kelebihannya akan dirubah menjadi lemak dan proses itu sendiri juga menghabiskan energi. Jelas Ayano Koji yang kemudian berhenti sejenak setelah mengatakannya kepada Matoba. Air bakal lebih sulit kalau minum terlalu banyak sekaligus. Tubuh hanya akan membuangnya lewat keringat atau urin, dan itu tidak bisa disimpan. Selain itu, tubuh akan beradaptasi dengan kondisi kekurangan. Jika asupan kalori diturunkan secara bertahap, metabolisme juga ikut melambat, dan konsumsi energi akan berkurang. Lanjut Ayano Koji. Ya, buku-buku panduan bertahan hidup bagi orang yang terdampar di laut ataupun di alam liar selalu menekankan hal yang sama. Konsumsi sedikit mungkin dan selama mungkin. Jadi dengan cara seperti itu, makanan yang sama bisa bertahan jauh lebih lama ya? Tanya Matoba. Di mana Matoba lalu mengangguk pelan dan tampaknya mulai memahami logikanya. Ya, membawa beban ekstra memang merepotkan, tapi itu sepadan. Kemudian setelah makan selesai, para siswa berpencar untuk menghabiskan waktu luang mereka masing-masing. Beberapa dari mereka bertanya apakah boleh berlatih menembak sebagai persiapan untuk besok, dan aku pun mengizinkannya. Dengan syarat jumlah peluru yang digunakan sangatlah dibatasi. Menembak di luar jam pertempuran tidak melanggar aturan selama tidak mengenai siapapun. Lagi pula, meningkatkan kemampuan individu sekarang justru sangat penting. Sementara itu, aku membentangkan peta di depanku dan membiarkan kejadian di hari ini terulang kembali di kepalaku. Kelas C hancur setengah akibat serangan mendadak dari kelas B. Kelas B hampir tidak terluka sama sekali. Kelas A dan kelas D menjaga jarak dari kelompok lain, mengutamakan keselamatan sambil mengumpulkan persediaan dengan rapi dan tanpa insiden. Ya, terpuruk di posisi terakhir sementara terasa sangat berat. Hampir tak ada senyum di wajah teman-teman sekelasku. Kelihatannya semua jadi murung banget ya, gumam Hashimoto sambil mengunyah balok makanan bergizi saat berbicara kepada Ayano Koji, di mana matanya menyapu seluruh area perkemahan. Ya, wajar sih setelah kejadian tadi, lanjut Hashimoto sambil melirik ke arahku. Sebagai pemimpin, apa nggak ada yang bisa kamu katakan semacam tenang saja, kita pasti menang gitu? Tanya Hashimoto. Aku nggak bisa bicara tanpa dasar, jawab Ayano Koji. Kalau aku bilang begitu sekarang, mereka malah bakalan kesal. Mereka pasti berpikir, siapa dia sampai bisa berbicara begitu? Lagi pula, akulah pemimpin yang gagal mengantisipasi penyergapan itu. Orang yang berdiri santai memberi penjelasan soal senjata, sementara bencana sudah di depan mata. Ya, aku menyadari tatapan-tatapan itu, bisikan-bisikan menyalahkan itu. Semua mulai tertuju kepadaku, dan itu hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak, pikir Ayano Koji. Untuk seseorang di posisi seperti itu, kata Hashimoto sambil melirikku, kamu kelihatan cukup menikmati semuanya. Benarkah? Balas Ayano Koji. Kurang lebih, Hashimoto lalu mengangkat bahunya. Tapi serius deh, gimana caranya kamu bisa menikmati situasi kayak gitu? Tanya Hashimoto kembali kepada Ayano Koji. Mungkin karena aku memang tidak membenci ujian pulau tak berpenghuni ini, jawab Ayano Koji sambil mengedarkan pandangan ke seluruh perkemahan. Pengalaman ini intens, sesuatu yang gak akan pernah kamu rasakan dalam kehidupan sekolah biasa bukan? Dan kamu juga bisa melihat sisi lain dari teman sekelasmu. Ekspresi yang biasanya nggak pernah kita lihat, ucap Ayano Koji. Hah? Teriak Hashimoto sambil mengangkat alisnya. Jadi intinya, kamu puas dengan hal-hal yang nggak ada hubungannya sama menang atau kalah ya? Tanya Hashimoto kembali. Aku bohong kalau bilang tidak, tapi meski begitu, aku juga tidak berniat untuk kalah, jawab Ayano Koji. Aku percaya kata-katamu, balas Hashimoto sambil meregangkan jari-jarinya dengan pelan. Lagi pula, di saat-saat suram seperti ini, inilah waktuku untuk bersinar, lanjut Hashimoto. Dan setelah mengatakan hal itu, dia menepuk kedua tangannya dengan keras. Suara tepuk tangannya menggema di udara yang berat. Lalu dia melangkah menuju kelompok siswa yang sedang terlihat murung.
Hei hei, kita belum kalah loh, seru Hashimoto. Kalau kalian terus murung begini, kalian bakalan kalah di pertarungan yang seharusnya bisa dimenangkan. Gimana kalau kita coba menikmati kehidupan di pulau ini sedikit saja? Terang Hashimoto. Ya, sulit untuk ditebak apakah dia sedang mencoba untuk menyemangati mereka atau justru sengaja memancing reaksi mereka. Menikmati, seseorang membalas dengan katus. Itu gampang diucapkan kalau kita sedang unggul. Kamu benar-benar berharap kami bisa santai saat sedang mengalami kekalahan? Ucap seseorang tersebut kembali. Ya, bagi kelas C yang tidak terbiasa dengan kekalahan di ujian akhir tahun disusul dengan kekalahan tipis sebelumnya, dan sekarang di situasi seberat ini terasa seperti serangan nasib buruk yang tak berujung. Ya, pikiran manusia memang cenderung lebih sensitif dalam merasakan kekalahan, jauh lebih berat dibandingkan kemenangan. Dampaknya bahkan terasa hampir 2 kali lipat, dan itu lebih menyakitkan. Dan bagi kelas yang dulu terlalu lama berada di puncak, lalu jatuh ke bawah, dan sekarang di posisi kelas C, beban ini menjadi terlalu berat untuk dipikul oleh mereka. Di mana mereka adalah kebalikan dari kelasnya Horikita, kelas yang merangkak dari nol. Dan melihat mereka sekarang dalam kondisi seperti ini, dari sudut pandang orang luar, pemandangan itu terasa sangat menarik untuk dinikmati, pikir Ayano Koji. Ya, jadi itulah kelanjutan untuk isi dari volume ketiga ya pada tahun ketiganya dari serialnya light novel Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang," nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata, itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.